Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian. Selamat datang di majelis ilmu kita hari ini. Sebelum kita mulai, coba bayangkan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda, atau mungkin belum pernah terlintas sama sekali. Tapi setelah ini, akan membuat Anda penasaran. Ketika Imam Mahdi nanti muncul, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih boleh mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali? Atau semua itu harus ditinggalkan? Dan satu lagi pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Imam Mahdi itu lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi yang paling dicintai? 3 pertanyaan itu bukan pertanyaan sembarangan. Dan hari ini kita akan membaca jawaban seorang ulama besar yang membedahnya dengan sangat tuntas, sangat ilmiah, sekaligus sangat mengena. Kita akan membaca Al-Fatwa Ats-Tsaniyah, fatwa kedua, dari sebuah kitab fatwa klasik berbahasa Arab. Maka mari kita mulai pelan-pelan, dengan penuh perhatian. Teks kita dibuka dengan judul, Al-Fatwa Ats-Tsaniyatu. وهي جواب سؤال عن المهدي المنتظر ومذهبه وأفضليته. Fatwa. Kedua, ini adalah jawaban dari pertanyaan tentang Imam Mahdi yang dinanti, mazhabnya dan keutamaannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu paham dulu. Apa itu fatwa? Simpelnya begini, fatwa adalah jawaban resmi seorang ulama terhadap pertanyaan keagamaan. Ibaratnya seperti konsultasi hukum, tapi dalam dunia ilmu Islam. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan jawaban itu dicatat karena nilainya tinggi. Dan yang akan kita baca ini adalah fatwa kedua dari serangkaian fatwa dalam kitab ini. Dan hari ini kita masuk ke fatwa yang membahas tentang Imam Mahdi. 3 hal yang ditanyakan adalah, pertama, soal mazhab Imam Mahdi, apakah beliau mujtahid atau bukan? Kedua, soal kewajiban mengikutinya, wajibkah kita ikut beliau dan meninggalkan mazhab lain? Ketiga, soal keutamaan, apakah beliau lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq? Ini peta perjalanan kita hari ini. 3 pertanyaan besar, 1 jawaban yang sangat mendalam. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama berbunyi, Mas'alatun, Al-Imamul Mahdiyul Maw'udu bi khurujihi akhir zaman. Masalah, Imam Mahdi yang telah dijanjikan kemunculannya di akhir zaman. Perhatikan kata maw'ud artinya yang telah dijanjikan. Ini bukan sekadar kata. Ini pernyataan teologis yang tegas. Kemunculan Imam Mahdi bukan mitos, bukan cerita rakyat, bukan spekulasi. Ini janji. Dan janji dalam konteks agama, artinya sesuatu yang pasti terjadi berdasarkan keterangan dalil. Kemudian 3 subpertanyaan diajukan. Hal huwa minal mujtahidin amla? Apakah beliau termasuk golongan mujtahid atau bukan? Sebentar, kita harus tahu dulu apa itu mujtahid. Mujtahid itu ibaratnya seorang ahli hukum tingkat tertinggi dalam Islam. Kalau dalam dunia modern, bayangkan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya hafal semua undang-undang, tapi juga mampu membuat putusan baru untuk kasus-kasus yang belum pernah ada sebelumnya. Mujtahid adalah ulama yang mampu langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, tanpa harus ikut-ikutan ulama lain. Imam Syafi'i itu mujtahid, Imam Malik itu mujtahid, Imam Abu Hanifah itu mujtahid. Nah, pertanyaannya, Imam Mahdi itu posisinya di mana? Lanjut pertanyaan kedua. وَهَلْ يَجِبُ تَقْلِيدُهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ أَوْ يُتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ. Dan apakah wajib taklid kepada beliau, tanpa menyertakan mazhab-mazhab lain, atau boleh memilih antara beliau dan selainnya dari 4 mazhab maupun selain mereka? Taklid itu artinya mengikuti. Dalam ilmu fikih, taklid artinya kita mengikuti pendapat seorang ulama tanpa kita harus tahu dalilnya secara langsung. Ibaratnya kita pergi ke dokter, kita ikut resep dokter, meskipun kita sendiri tidak paham farmakologinya. Nah, pertanyaannya, ketika Imam Mahdi muncul, apakah kita harus ikut beliau saja? Atau masih bebas memilih ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan lainnya? Pertanyaan ketiga, وَهَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الصِّدِّيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Dan apakah beliau lebih utama daripada As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, dan sahabat-sahabat lainnya, semoga ridha Allah atas mereka semua? Ini pertanyaan yang sangat sensitif sekaligus sangat ilmiah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling mulia dalam pandangan Ahlus Sunnah, tapi Imam Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Siapa yang lebih utama? Ini bukan pertanyaan yang dijawab dengan perasaan, ini harus dijawab dengan ilmu. Dan si penanya menutup permintaannya dengan kalimat yang indah. Aftuna ma'jurin, ma'abayanil adillati ala tahqiq. Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Anda mendapat pahala beserta penjelasan dalil-dalilnya secara mendalam. Kata tahqiq ini penting sekali. Tahqiq artinya penyelidikan mendalam, bukan jawaban asal-asalan. Si penanya tidak mau jawaban yang hanya ya atau tidak. Dia mau jawaban yang dibuktikan dengan dalil, dianalisis dengan cermat, diteliti sampai ke akar-akarnya. Ini menunjukkan betapa seriusnya pertanyaan ini. Sekarang kita masuk ke bagian jawaban. Dan jawabannya datang dari seorang ulama luar biasa.
Teks memperkenalkannya. فأجاب سيدنا ومولانا العلامة السيد الشريف عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه Ba'alawi أدام الله بقاءه. Maka menjawablah junjungan dan maulana kami, Al-Allamah As-Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih Ba'alawi. Semoga Allah mengekalkan keberadaannya. Siapa beliau? Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih Ba'alawi adalah seorang ulama besar dari keluarga Ba'alawi, keluarga ulama besar dari Hadramaut, Yaman, yang nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad melalui jalur Ahlul Bait. Beliau seorang alamah. Ini bukan gelar sembarangan. Alamah itu artinya ulama yang sangat dalam ilmunya, melampaui tingkatan ulama biasa. Ibaratnya kalau ulama biasa itu dokter umum, alamah itu profesor spesialis dengan puluhan tahun pengalaman. Gelar Sayyid dan Syarif menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad. Ini bukan soal kebanggaan keturunan semata. Dalam tradisi keilmuan Islam, ini menambah kedalaman legitimasi keilmuan dan kerohanian beliau. Dan beliau membuka jawabannya dengan satu kalimat yang sangat indah dan sangat rendah hati. Al-jawabu, wallahul muwaffiqu lis-shawab. Jawaban dan hanya Allah lah yang memberi taufik kepada kebenaran. Perhatikan adab seorang ulama di sini. Sebelum menjawab, beliau menegaskan, saya mau menjawab, tapi yang benar-benar tahu kebenaran itu cuma Allah. Taufik artinya pertolongan Allah agar kita bisa sampai pada yang benar. Ulama sebesar ini pun tidak mengklaim dirinya pasti benar. Beliau serahkan semuanya kepada Allah. Adab yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke badan jawaban. Dan beliau memulai dengan sesuatu yang sangat penting. Fondasi argumentasinya. I'lam anna man ittala'a ala kathratil ahadith wal riwayati wal akhbaril waridati fi sya'nil mahdi wa kathrati turuqiha wa mukharrijiha. Alima, bal qata' bi'annahu mustafidun bal mutawatir khurujul mahdi akhir az-zamani. Ketahuilah bahwa barang siapa yang menelaah banyaknya hadis, riwayat dan kabar yang datang tentang perkara Al-Mahdi, serta banyaknya jalur sanad dan para perawinya, ia akan mengetahui, bahkan meyakini dengan pasti, bahwa kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman adalah berita yang mustafid, bahkan mutawatir. Ini poin pertama dan paling mendasar. Beliau tidak mulai dengan fikih dulu. Beliau mulai dengan epistemologi, yaitu soal dasar pengetahuan kita. Apakah berita tentang Imam Mahdi itu bisa dipercaya? Seberapa kuat landasannya? Ada dua istilah teknis di sini yang perlu kita pahami dengan baik. Pertama, mustafid atau masyhur. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin semua mereka bersepakat untuk berbohong. Tingkatan kepercayaannya sudah sangat tinggi. Kedua, mutawatir. Ini lebih tinggi lagi. Mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak orang, dari begitu banyak jalur yang berbeda, hingga secara akal, tidak mungkin semuanya bersalah atau berdusta. Hadis mutawatir menghasilkan keyakinan yang pasti, bukan sekadar dugaan kuat. Analoginya begini. Kalau satu orang bilang kemarin ada kebakaran di pasar, kita mungkin ragu. Kalau 10 orang dari 10 arah berbeda bilang hal yang sama, kita mulai percaya. Kalau 100 orang dari 100 kampung berbeda bilang hal yang sama tanpa saling kenal, kita tidak mungkin meragukan itu. Itulah kira-kira makna mutawatir. Nah, beliau mengatakan, hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu sudah mencapai tingkat mustafid, bahkan mutawatir. Artinya ini bukan cerita lemah, ini fondasi yang sangat kokoh. Setelah menegaskan kekuatan riwayatnya, beliau menjelaskan apa saja yang ditetapkan oleh hadis-hadis itu tentang Imam Mahdi. Wa annahu min ali baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahwa beliau berasal dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditetapkan oleh hadis dengan jelas. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi dari keluarga beliau. Bukan sembarang orang yang bisa mengklaim gelar Mahdi. Wa annahu imamu hudan wa hakamun adlun ala minhaji jaddihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bis sunnah. Dan bahwa beliau adalah imam petunjuk dan hakim yang adil yang berada di atas manhaj kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan sunnah. Kata minhaj artinya jalan, metode, cara. Imam Mahdi tidak membawa agama baru, tidak membuat syariat sendiri. Beliau berjalan di atas rel yang sama dengan Nabi Muhammad. Ini penting sekali untuk dipahami agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian teks dilanjutkan wa yuhyiha, wa yumitul bid'ata wa yuqsiha, dan menghidupkannya, yakni menghidupkan sunnah, serta mematikan bid'ah dan menyingkirkannya. Perhatikan dua kata kerja yang digunakan. Yuhyi artinya menghidupkan, dan yumit artinya mematikan. Ini bukan sekadar kiasan. Ini gambaran tentang kondisi dunia saat Imam Mahdi muncul. Sunnah sudah hampir mati, bid'ah sudah merajalela. Lalu Imam Mahdi datang dan membalikkan keadaan itu sepenuhnya. Wa annahu ma'murun bittiba'ihi wa imtithali amrihi wa nahyih. Dan bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk mengikutinya serta mematuhi perintah dan larangannya. Ini bukan klaim Imam Mahdi sendiri tentang dirinya. Ini perintah dari luar, dari Allah dan Rasul-Nya melalui hadis-hadis yang syahih. Menaati Imam Mahdi itu kewajiban yang datang dari Nash, bukan karena dia seseorang yang memaksakan diri. Wa annahu yamlikul arda wa yamla'uha adlan ba'dama muli'at jawran.
dan bahwa beliau akan menguasai bumi dan memenuhinya dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Kalimat ini sangat terkenal dan sering dikutip. Jawr artinya kezaliman, penindasan, ketidakadilan. Adl artinya keadilan. Ketika Imam Mahdi datang, terjadi pembalikan total. Bumi yang selama ini dipenuhi kezaliman, akan dipenuhi dengan keadilan. Ini bukan janji manusia. Ini janji Allah melalui lisan nabinya. Setelah memaparkan semua sifat Imam Mahdi itu, beliau menarik kesimpulan yang sangat tegas. وَلِذَلِكَ وَصِحَّتِهِ نَصَّ الْأَئِمَّةُ فِي عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْمَهْدِيِّ وَخُرُوجِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ. Dan karena hal tersebut beserta kesahihannya, para imam telah menetapkan dalam kitab-kitab akidah Islam tentang wajibnya beriman kepada Al-Mahdi dan kemunculannya sebagaimana yang telah kami sifatkan. Kata nassa artinya menetapkan secara eksplisit, secara tekstual, bukan sekadar tersirat. Para imam akidah Islam secara terang-terangan menuliskan dalam kitab-kitab akidah mereka, beriman kepada Imam Mahdi itu wajib. Ini bukan soal sunnah atau mustahab, ini wajib. Dan kemudian beliau mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. فَالْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَالتَّكْذِيبُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا فَهُوَ بِدْعَةٌ. Maka mengingkari hal tersebut dan mendustakannya, jika tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka ia adalah perbuatan bid'ah. Ini pernyataan yang sangat serius. Beliau menggunakan struktur kalimat yang sangat hati-hati. Jika tidak sampai kufur, maka paling tidak itu bid'ah. Beliau tidak langsung mengkafirkan pengingkarnya, beliau memberikan gradasi. Tapi pesannya jelas. Menolak keberadaan Imam Mahdi itu bukan sikap yang bisa dianggap enteng. Perlu kita pahami, bid'ah dalam konteks akidah itu sangat serius. Bid'ah bukan sekadar hal baru yang kurang baik. Bid'ah dalam akidah artinya menganut keyakinan yang menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh ulama Islam secara turun-temurun. Oke, tarik napas dulu ya. Kita sudah melewati fondasi. Sekarang beliau masuk ke inti jawaban tentang apa yang harus kita lakukan ketika Imam Mahdi benar-benar muncul. Idza taqarrara dzalika, fanaqulu. Jika hal itu telah ditetapkan, maka kami katakan. Frasa ini adalah jembatan. Beliau seolah berkata, oke, kita sudah sepakat soal fondasi. Sekarang mari kita jawab pertanyaan teknisnya. Idza kharajal imamul mahdi wajaba ala kaffatil khalqi ittiba'uhu wa imtithalu amrih, wajtinabu nahyihi wa la yajuzu li ahadin mukhalafatuh. Apabila Imam Mahdi telah keluar, muncul, wajib bagi seluruh makhluk untuk mengikutinya, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menyelisihinya. Perhatikan kata kafatul khalq artinya seluruh makhluk. Bukan sebagian orang, bukan satu komunitas, bukan orang-orang tertentu saja. Semua. Tanpa kecuali. Ini adalah kewajiban universal ketika Imam Mahdi telah muncul. Lalu beliau menjelaskan mengapa. Lil nususil waridatid dallati ala wujubi tiba'ih. Karena adanya nas-nas yang datang, yang menunjukkan atas wajibnya mengikuti beliau. Ini bukan soal pendapat pribadi si pengarang. Ada nash, dalil teks dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi dasar kewajiban ini. Li'annahu ala hudan fi sya'nihi kullihi wa sawabin fi hukmihi wa ilmihi. Bikhilafi ghairihi minal a'immatil mujtahidin, fa innahu ala hudan fil jumlah, karena beliau berada di atas petunjuk dalam segala urusannya, dan senantiasa benar dalam hukum maupun ilmunya, berbeda dengan imam-imam mujtahid selainnya, karena mereka itu berada di atas petunjuk secara garis besarnya saja. Ini perbedaan yang sangat fundamental. Ulama mujtahid biasa, Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya, mereka orang-orang mulia, orang-orang hebat. Tapi mereka bisa salah dalam ijtihad rincian. Imam Syafi'i sendiri pernah mengubah pendapatnya. Itu wajar karena mereka manusia biasa yang berijtihad dengan kemampuan akal dan ilmu mereka. Tapi Imam Mahdi, beliau selalu benar dalam hukum dan ilmunya. Bukan karena beliau lebih pintar dari semua ulama, tapi karena ada bimbingan khusus dari Allah yang menjamin kebenarannya. Inilah yang membedakan. Maka kesimpulannya, wahina idzin la yajuzu fi zamanihi taqlidu ghairihi minal mujtahidin. Maka pada saat itu, tidak boleh di zamannya bertaklid kepada mujtahid selain beliau. Ini tegas sekali. Ketika Imam Mahdi sudah muncul, mengikuti mazhab lain tidak diperbolehkan. Bukan karena mazhab-mazhab lain itu salah selama ini, tapi karena sekarang sudah ada petunjuk yang lebih pasti. Analoginya begini. Kalau kita sedang bingung cari jalan dan bertanya ke beberapa orang yang masing-masing punya pendapat berbeda, itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba ada GPS dengan sinyal sempurna dan selalu akurat, ya sudah, ikuti GPS itu, tidak perlu tanya sana-sini lagi. Dan lebih jauh lagi, bal law kana fi zamanin man ittasafa fi zamanihi bil ijtihad, lam yajuz lahu al-akhdhu bi muqtada ijtihadih. Bahkan seandainya di zamannya ada seseorang yang disifati dengan kemampuan ijtihad, tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil hukum berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri.
Ini lebih dahsyat lagi. Bukan hanya orang awam yang wajib ikut Imam Mahdi, bahkan kalau ada ulama mujtahid yang hidup di zaman yang sama, mujtahid itu pun tidak boleh menggunakan ijtihadnya sendiri. Kalau bertentangan dengan keputusan Imam Mahdi, bal yajibu alaihi ittiba'ul imamil mahdi, wa in khalafa muqtada ijtihadih, melainkan wajib atasnya untuk mengikuti Imam Mahdi, meskipun keputusan Imam Mahdi itu menyelisihi hasil ijtihadnya. Bayangkan, seorang ulama mujtahid, orang yang sangat dalam ilmunya, tapi ketika hasil ijtihadnya berbeda dengan Imam Mahdi, dia harus tetap mengikuti Imam Mahdi. Kenapa? Li'annahu imamu hudana mansusun alaihi ma'murun bittiba'ihi bin nassi. Karena beliau adalah imam petunjuk yang telah ditetapkan oleh Nash dan diperintahkan untuk diikutinya berdasarkan Nash. Wala ibrata bil ijtihadi ma'a wujudin nas. Dan tidak ada artinya suatu ijtihad jika sudah berhadapan dengan adanya Nash. Ini adalah kaidah usul fikih yang sangat terkenal. La ibrata bil ijtihad ma'a wujudin nash. Artinya, kalau sudah ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau hadis, ijtihad tidak bisa mengalahkannya. Ijtihad itu digunakan justru karena tidak ada nash yang jelas. Tapi kalau sudah ada nash yang tegas, ijtihad harus mengikuti nash itu. Dan keputusan Imam Mahdi itu kedudukannya seperti nash, karena beliau dibimbing langsung oleh Allah. Maka ijtihad siapapun tidak bisa mengalahkannya. Masih ikut ya? Bagus. Sekarang kita masuk ke jawaban atas pertanyaan pertama secara eksplisit. Wa amma qaulus sa'ili hal huwa minal mujtahidina amla. Adapun pertanyaan dari penanya, apakah beliau termasuk golongan mujtahid atau bukan? Beliau menjawab dengan sangat elegan. Fal jawab, anna rutbatahu fawqa rutbatil mujtahidin, fahuwa mujtahidun wa ziyadah. Maka jawabannya, bahwa derajat beliau berada di atas derajat para mujtahid, maka beliau adalah seorang mujtahid dan bahkan lebih dari itu. Jawaban ini sangat cerdas. Pertanyaannya adalah, mujtahid atau bukan? Jawabannya, bukan sekadar mujtahid, tapi lebih dari itu. Ini bukan menghindari pertanyaan. Ini menjawab dengan lebih tepat dan lebih dalam. Mengapa lebih dari mujtahid? Beliau menjelaskan, li'annahu min afdalil awliya'il arifina wal muhaddathin, bifathid dalil muhmalatil mulhamin al-mukashifin. Karena beliau termasuk dari sebaik-baik para wali yang arif dan golongan muhaddatsin, dengan di fathah huruf dalnya, yang dianugerahi ilham serta dibukakan tabir. Ada 4 gelar yang disebut di sini, dan semuanya perlu kita pahami. Pertama, arif adalah orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam. Bukan sekadar tahu nama dan sifatnya, tapi merasakan kehadirannya secara langsung dalam hati. Ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, ini pengenalan rohani. Kedua, muhaddatsin ini kata yang sangat unik. Perhatikan beliau menyebutkan harakat huruf dalnya. Di fathah, jadi dibaca muhaddatsin, bukan muhaditsin. Kalau muhaditsin, artinya para ahli hadis. Tapi, muhaddatsin, dengan dal yang di fathah, artinya orang-orang yang diajak bicara oleh alam gaib. Dalam tradisi tasawuf dan kenabian, ada orang-orang tertentu yang hatinya seperti antena yang bisa menerima bisikan dari malaikat atau dari alam gaib. Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwa di umat-umat sebelumnya ada muhaddatsin, orang-orang yang diajak bicara tanpa melalui kenabian. Di umat Islam, yang paling terkenal disebut adalah Umar bin Khattab. Ketiga, mulhamin, artinya orang-orang yang dianugerahi ilham. Ilham itu seperti cahaya yang tiba-tiba menyinari hati, memberikan pemahaman tentang kebenaran tanpa proses belajar biasa. Keempat, mukashifin artinya orang-orang yang dibukakan tabir. Kasyaf itu seperti tabir yang diangkat sehingga seseorang bisa melihat hakikat-hakikat yang tersembunyi dari orang biasa. Keempat kualitas ini ada pada Imam Mahdi sekaligus. Bukan satu, tapi semuanya. Fa'ulumuhu minal ulumil ladunniyat. Maka ilmu-ilmu beliau merupakan bagian dari ilmu ladunni. Ilmu ladunni, ini istilah yang mungkin pernah Anda dengar. Ladun artinya dari sisi, dan ilmu ladunni artinya ilmu yang diberikan langsung dari sisi Allah, tanpa perantaraan belajar konvensional dari buku atau guru. Al-Quran menyebutkan ini dalam kisah Nabi Khidir. Wa'allamnahu min ladunna ilman. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu Nabi Khidir itu langsung dari Allah. Itulah ilmu ladunni. Mujtahid biasa mendapatkan ilmunya dari belajar keras membaca ribuan kitab, menganalisis ratusan ribu hadis, berdebat dengan ulama lain. Itu luar biasa. Tapi ilmu mereka tetap melalui proses manusiawi. Imam Mahdi, ilmunya langsung dari Allah. Wa yulhamu syari'ata ala yadi malakil ilhami alladhi yulqi fir ruh. Dan beliau diilhami syariat melalui perantaraan malaikat, pembawa ilham yang menanamkannya ke dalam lubuk hati. Ruh artinya lubuk hati yang paling dalam, sanubari. Malaikat ilham itu menanamkan pemahaman syariat langsung ke dalam titik terdalam hati Imam Mahdi. Ini bukan mimpi, ini bukan sekadar feeling. Ini proses spiritual yang nyata dan terstruktur.
fayahsulu lahul ilmu bima yulhamuhu wa yukshafu lahu, sehingga terhasillah bagi beliau suatu kepastian ilmu, melalui apa yang diilhamkan dan disingkapkan kepadanya. Wa huwa fawqa ma yahsulu lil mujtahidina min adh-dhanni alladhi yahtamilu al-khata'a. Dan ilmu semacam itu kedudukannya berada di atas apa yang dihasilkan oleh para mujtahid, yang berupa persangkaan kuat, dzan, yang masih mengandung kemungkinan salah. Ini pembeda yang sangat krusial. Hasil ijtihad para mujtahid itu statusnya dzan, persangkaan kuat. Dalam usul fikih, dzan itu berarti kemungkinan besar benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Itu wajar, karena mereka manusia yang menggunakan akal untuk menafsirkan teks, mereka bisa keliru. Tapi ilmu Imam Mahdi yang datang dari ilham dan kasyaf, kedudukannya lebih tinggi dari dzan. Bukan berarti setara dengan wahyu kenabian, tapi jauh lebih pasti dari sekadar ijtihad. Analoginya, mujtahid itu seperti navigator kapal yang sangat berpengalaman, bisa memperkirakan arah dengan kompas, bintang, dan pengalaman bertahun-tahun. Hasilnya sangat akurat, tapi tetap ada margin of error. Imam Mahdi, seperti navigator yang punya sinyal GPS langsung dari satelit, presisinya berbeda kelas. Lalu beliau memasukkan catatan penting. Wa innama lam yakunil ilhamu li ghairil mahdi minal awliya'i hujjatan ala ghairihi alal mukhtar. Hanya saja ilham yang turun kepada selain Al-Mahdi dari kalangan para wali, tidaklah menjadi hujjah bagi orang lain menurut pendapat yang terpilih. Ini catatan penting yang sangat perlu didengar. Kalau ada wali, orang saleh, orang yang dekat dengan Allah, lalu dia berkata, saya mendapat ilham bahwa hukumnya begini. Apakah orang lain wajib mengikutinya? Jawabannya tidak. Ilham para wali itu tidak menjadi hujjah yang mengikat orang lain. Mengapa? Li'adami ismatihi wa ihtimali khata'ih. Karena ketiadaan sifat ma'syum pada dirinya dan adanya kemungkinan ia keliru. Isma, ma'syum, artinya terjaga dari kesalahan. Sifat ini khusus milik para nabi dan malaikat. Para wali, sebagus dan semulia apapun mereka, tetap bisa salah dalam menerima ilham. Bisa jadi ilham itu dari Allah, bisa juga dari hawa nafsu yang berselubung. Maka, فَلَا يُعَارِضُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَفُرُوعِهَا. Maka ilham tersebut tidak boleh menentang apa yang telah ditetapkan dari usul syariat maupun furu'nya. Kalau ada wali yang mengklaim ilham yang bertentangan dengan syariat yang sudah baku, syariat itu yang diutamakan, bukan ilham walinya, tapi pengecualiannya. Bikhilafil ilhami lil imamil mahdi, fa'innahu hujjatun. Berbeda halnya dengan ilham yang turun kepada Imam Mahdi, sesungguhnya itu adalah hujjah. Kenapa? Karena ada nas dari Nabi yang menjamin bahwa Imam Mahdi selalu di atas petunjuk. Jaminan itu yang membuat ilhamnya berbeda dari ilham wali biasa. Li'annahu ala hudana ma'murun bitiba'ihi fi jami'i sya'n, karena beliau senantiasa berada di atas petunjuk, dan umat diperintahkan untuk mengikutinya dalam segala urusan. Kemudian beliau menambahkan satu nuansa yang sangat bijak. Lakinna dhahira annahu la yukhalifu ijma'al ummah. Akan tetapi, zahirnya beliau tidak akan menyelisihi ijma' umat. Ijma' artinya kesepakatan seluruh ulama Islam tentang suatu hukum. Ini salah satu sumber hukum Islam tertinggi setelah Al-Quran dan hadis. Dan beliau katakan, sepertinya Imam Mahdi tidak akan menentang ijma'. Mengapa? Li'annaha ma'sumatun minal khata'i fil ijma'. Karena umat ini senantiasa terpelihara dari kesalahan dalam hal yang disepakati. Ijma'. Ada hadis Nabi yang terkenal. Umat Islam tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi ijma' itu sendiri sudah terjamin kebenarannya. Dan Imam Mahdi yang juga selalu benar, tentu tidak akan bertentangan dengan ijma'. Wa innama yadharu bihi wajhul haqqi lil muhiqqi fima ikhtulifa fih. Wallahu a'lam. Dan hanya saja melalui beliau, akan tampak jalan kebenaran bagi orang yang mencari kebenaran dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Wallahu a'lam. Ini sangat elegan. Fungsi utama Imam Mahdi dalam dunia ilmu bukan untuk mengganti yang sudah disepakati, tapi untuk menyelesaikan pertentangan yang belum selesai. Selama berabad-abad para ulama berselisih tentang berbagai masalah fikih dan akidah, Imam Mahdi akan hadir dan menunjukkan mana yang benar di antara perbedaan-perbedaan itu. Kemudian beliau mengangkat satu prinsip usul yang memperkuat semua ini. Wal asahu kama qala al-ulama'u, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu an yajtahida wa yulham as-sawaba. Dan pendapat yang paling sahih, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berhak untuk berijtihad, dan beliau senantiasa diilhami kepada kebenaran. Ini pernyataan tentang Nabi Muhammad, bukan tentang Imam Mahdi langsung. Tapi ini dijadikan dasar analogi. Para ulama sepakat bahwa Nabi pun melakukan ijtihad, tapi beliau selalu diilhami kepada yang benar. Ini menunjukkan bahwa ijtihad dan ilham bisa berjalan bersamaan, dan hasilnya adalah kebenaran yang pasti. Kenapa ini relevan? Karena Imam Mahdi menempuh jalan yang mirip, berijtihad, tapi selalu diilhami kepada yang benar. Bedanya, Nabi itu Nabi,
Imam Mahdi itu bukan nabi. Tapi dalam hal mekanisme bimbingan ilahi, ada kesamaan yang membuat posisi Imam Mahdi jauh di atas mujtahid biasa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ini sangat cerdas. Ini pertanyaan yang menguji konsistensi argumen. فإن قلت إذا كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه منصوصا على خلافته فلما لم يجب اتباعه في أمره كله وما الفرق بينه وبين الإمام المهدي. Jika Anda bertanya, apabila Khalifah Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kekhalifahannya telah ditetapkan melalui nash, lalu mengapa tidak diwajibkan untuk mengikutinya dalam seluruh urusannya secara mutlak? Lantas apa perbedaan antara beliau dengan Imam Mahdi? Ini pertanyaan yang sangat tajam. Logikanya seperti ini. Anda bilang Imam Mahdi wajib diikuti karena ada nash yang menunjuknya, tapi Abu Bakar juga ada nash tentang kekhalifahannya. Kenapa Abu Bakar tidak memiliki status yang sama? Ini pertanyaan retorika, cara klasik dalam tradisi ilmu Islam, untuk menguji kekuatan suatu argumen. Dan beliau menjawabnya dengan sangat rapi. Qultu, al-khilafatu amrun makhsusun yajibu imtithalul khalifati fiha, wa fima yarji'u ilaiha minal ahkami ala wajhin makhsus. Saya jawab, kekhalifahan adalah perkara yang bersifat khusus, di mana wajib mematuhi khalifah dalam urusan tersebut, serta dalam hukum-hukum yang merujuk kepadanya dengan batasan tertentu. Kunci jawabannya ada di kata maksus. Otoritas khalifah itu tidak mutlak dalam segala hal. Ada batas-batasnya, ada ruang lingkupnya. Khalifah itu pemimpin pemerintahan, pemimpin militer, pemimpin politik. Wajib taat kepadanya dalam lingkup itu. Katibai umara Israya alladzina ammarahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kewajiban mengikuti para komandan pasukan yang telah diangkat oleh Rasulullah. Analoginya sangat bagus. Nabi mengangkat komandan-komandan untuk memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi militer. Tentara wajib taat kepada komandan itu, tapi hanya dalam urusan militer, dalam konteks tugas mereka, bukan dalam segala hal. فَإِنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُهُمْ وَامْتِثَالُ أَمْرِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. Maka sungguh wajib mengikuti dan mematuhi perintah mereka, hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan tugas tersebut. Jadi kewajiban taat kepada Abu Bakar itu nyata, tapi terbatas pada lingkup kekhalifahan. Kalau Abu Bakar berfatwa tentang suatu masalah fikih, boleh saja berbeda pendapat, karena itu bukan dalam kapasitasnya sebagai khalifah, tapi sebagai ulama yang bisa salah. Bikhilafil Mahdi, fa'innahu ma'murun bittiba'ihi 'ala al-itlaqi fi sya'nihi kullih. Berbeda halnya dengan Al-Mahdi, sesungguhnya umat diperintahkan untuk mengikuti beliau secara mutlak dalam seluruh urusannya. Kata itlaq artinya mutlak, tanpa batas, tanpa syarat. Ini yang membedakan Imam Mahdi dari khalifah biasa. Otoritasnya tidak terbatas pada satu bidang tertentu, melainkan mencakup semua. Wa mujaddidun li jami'i umuriddin, fahuwa kan-nassi fi jami'il umur, dan beliau adalah mujaddid bagi seluruh urusan agama, sehingga kedudukannya bagaikan nash dalam segala perkara. Mujaddid itu artinya pembaharu. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa di setiap penghujung abad, Allah akan mengutus seseorang yang memperbarui agama. Imam Mahdi adalah mujaddid terakhir dan terbesar. Bukan mujaddid satu bidang atau satu daerah, tapi mujaddid untuk seluruh urusan agama secara menyeluruh. Dan kedudukannya bagaikan nash. Artinya apa yang beliau katakan, memiliki kekuatan hukum setara dengan dalil teks, bukan sekadar pendapat pribadi atau ijtihad yang bisa diperdebatkan. Kemudian beliau mengangkat pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan yang dia ajukan sendiri untuk memperjelas. Wa ala ma qarrarnahu, fahal yuqal, al-imamul mahdiyu ma'asumun fi hukmihi wa ilmihi wa amalihi la yukhti, atau yuqalu mahfudun, lianna al-ismata khassatun bil anbiya'i wal malaika, dan berdasarkan apa yang telah kami tetapkan, lantas apakah bisa dikatakan, Imam Mahdi itu maksum dalam hukum, ilmu, dan perbuatannya sehingga ia tidak mungkin keliru? Ataukah lebih tepat dikatakan beliau itu mahfuz? Mengingat bahwa sifat ismah itu khusus hanya bagi para nabi dan malaikat. Ini pertanyaan akidah yang sangat halus. Dua kata ini mirip, tapi berbeda maknanya. Maksum artinya terjaga dari dosa dan kesalahan secara mutlak. Tidak mungkin keliru sama sekali. Ini adalah sifat khusus para nabi dan malaikat. Tidak ada manusia selain nabi yang bisa disebut maksum. Mahfuz artinya dijaga, terpelihara. Ini lebih fleksibel, tidak berarti mustahil salah secara mutlak, tapi Allah menjaga agar tidak terjatuh dalam kesalahan yang menyesatkan orang. Bedanya apa? Maksum itu seperti wadah yang kedap air, tidak bisa bocor sama sekali. Mahfuz itu seperti wadah yang dijaga oleh penjaga yang selalu siap menutup kalau ada yang hendak bocor. Beliau menjawab, Walladhi yadharu athani, dan pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, yakni mahfuz, bukan maksum.
Ini jawaban yang sangat berhati-hati dan sangat tepat secara akidah. Imam Mahdi bukan nabi, maka dia tidak maksum, tapi dia dijaga oleh Allah, maka dia mahfuz. Ini membedakan beliau dari wali biasa yang bisa salah, sekaligus tidak mengangkat beliau ke derajat kenabian. Kama jazamtu bihi fi urjuzatil musammat, kashfal ghita an i'tiqadi ali baitil Mustafa, sebagaimana hal ini telah aku pastikan di dalam urjuzahku yang berjudul Kashful Ghitha an i'tiqad al baitil Mustafa, menyingkap tabir tentang akidah keluarga Nabi terpilih. Menarik sekali, beliau merujuk ke karyanya sendiri yang lain. Ini menunjukkan bahwa tema ini bukan hal baru dalam pemikirannya, tapi sudah dibahas secara panjang lebar dalam karya sebelumnya. Firraddi ala Abdul Haq Az-Zaidi, dalam rangka membantah Abdul Haq Az-Zaidi. Ini sedikit konteks polemis. Kitab itu ditulis sebagai bantahan terhadap seorang tokoh bernama Abdul Haq Az-Zaidi, kemungkinan dari kalangan Zaidi atau yang memiliki pandangan berbeda tentang status Imam Mahdi dan Ahlul Bait. Kita tidak perlu masuk terlalu dalam ke detail polemik ini, tapi penting untuk tahu bahwa pernyataan ini muncul dalam konteks perdebatan intelektual, bukan sekadar uraian teoritis. Lamma dzakartul mujtahidin wa anna minhum khatimahumul mahdiyya, fakultu, tepatnya ketika aku menyebutkan golongan para mujtahid, dan bahwa yang menjadi penutup mereka adalah Al-Mahdi, maka aku bersyair. Imam Mahdi disebut khatimuhum, penutup para mujtahid. Ibaratnya serangkaian mujtahid besar itu seperti rantai panjang yang dimulai dari zaman sahabat, terus berlanjut melalui para imam besar, dan rantai itu akan ditutup oleh Imam Mahdi sebagai penutup yang paling agung. Kemudian beliau mengutip bait-bait syairnya sendiri, dan ini sangat indah. Beliau adalah seorang ulama yang juga penyair, dan syairnya menyampaikan hal-hal yang sangat dalam, dengan bahasa yang sangat padat. وَهَكَذَا فِي كُلِّ قَرْنٍ قَائِمُ عَلَى الْهُدَى وَبِالْمُهِمِّ عَالِمُ. Dan demikianlah pada setiap abad, senantiasa ada sosok yang bangkit, yang berada di atas petunjuk dan berilmu, tentang perkara-perkara yang penting. Ini mengisyaratkan konsep mujadid yang sudah kita singgung tadi. Setiap 100 tahun, Allah memunculkan seorang yang membimbing dan memperbarui. Tradisi ini berjalan terus-menerus, tidak pernah putus. Hatta yuhiqqallahu nasraddin, wa yadhharal mahdiyu bitamkin. Hingga Allah mewujudkan kemenangan agama ini, dan muncullah Al-Mahdi dengan kekuasaan yang teguh. Tamkin artinya kekuasaan yang teguh, kedudukan yang mapan. Ini bukan kemunculan yang lemah atau tersembunyi. Ini kemunculan dengan kekuasaan nyata yang mengubah dunia. Fayanjali nurul huda bil haq, wa yadhharul muhiqqu bainal khalq. Maka bersinarlah cahaya petunjuk dengan membawa kebenaran, dan tampaknya sosok pembawa kebenaran di tengah-tengah makhluk. Kata Yanjali sangat puitis, artinya tersingkap, menjadi terang, seperti kabut yang tersingkap ketika matahari bersinar. Ketika Imam Mahdi muncul, segala kekaburan dan kebingungan dalam agama akan tersingkap, dan kebenaran menjadi jelas. فَإِنَّهُ فِي أَمْرِهِ مَحْفُوظُ بِذَاكَ قَوْلُ الْمُصْطَفَى مَحْفُوظُ. Karena sesungguhnya beliau senantiasa dijaga, mahfuz, dalam urusannya. Dan dengan itulah sabda Nabi Al-Mustafa terpelihara, terbukti kebenarannya. Bait ini sangat cerdas. Ada permainan kata dengan kata mahfuz, yang diulang 2 kali tapi dengan makna berbeda. Pertama, Imam Mahdi itu mahfuz artinya dijaga oleh Allah. Kedua, sabda Nabi tentang Imam Mahdi itu mahfuz artinya terpelihara kebenarannya, terbukti nyata. Jadi kemahfuzan Imam Mahdi itu sekaligus menjadi bukti bahwa hadis-hadis Nabi tentang beliau itu benar adanya. Idh yaktafi dinan Nabiyyil Mustafa, bi'amrihi jami'ahu wa yuktafa. Sebab beliau senantiasa mengikuti agama Nabi Al-Mustafa, atas perintahnya secara keseluruhan, dan beliau pun pada gilirannya wajib diikuti. Bait terakhir ini sangat padat maknanya. Ada 2 gerakan, Imam Mahdi mengikuti Nabi Muhammad sepenuhnya, dan kemudian Imam Mahdi wajib diikuti oleh umat. Ini rantai ketaatan yang sangat logis. Imam Mahdi tidak membawa sesuatu dari dirinya sendiri. Beliau mengikuti Nabi. Maka mengikuti Imam Mahdi sama dengan mengikuti Nabi. Kemudian beliau mengutip juga dari karya lainnya. Wa qultu aidan fi aqidatil qasidatil lamiyatil musammati umdatal muhaqqiq. Dan aku juga telah mengatakan di dalam akidahku, yaitu qasidah lamiyah, yang berjudul Umdatul Muhaqqiq. Qasidah lamiyah artinya syair panjang yang setiap barisnya berakhir dengan huruf lam. Ini tradisi sastra Arab yang sangat tua dan sangat bergengsi, dan beliau memberi keterangan tambahan yang sangat menarik. وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ مِنْهَا نُسْخَةً عِنْدَ الشَّيْخِ طَيِّبٍ مِنَ السَّيِّدِ صَادِقِ الْعَيْدَرُوسِ رَحِمَهُمَ اللَّهِ. Dan sungguh aku telah mendengar bahwa ada satu salinannya di tangan Syekh Tayyib, didapat dari Sayyid Syadiq Al-Idrus, semoga Allah merahmati keduanya. Ini detail yang sangat manusiawi. Beliau menyebutkan bahwa ada salinan karyanya itu di tangan murid atau rekan ilmiahnya, Syekh Tayyib,
yang mendapat salinan dari Sayyid Shadiq al-Idrus. Sayyid Shadiq al-Idrus adalah seorang ulama dari keluarga Idrus, juga dari keturunan Ahlul Bait. Ini menggambarkan jaringan keilmuan yang hidup dan saling terhubung. Kemudian beliau mengutip satu bait dari Qasidah Lamiyah itu, "Fayamla'ul arda adlan ba'dama muli'at, jawran wa yasluku nahjal Mustafa amala." Maka ia, Al-Mahdi, akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, dan ia menempuh jalan Al-Mustafa dalam pengamalannya. Ini pengulangan dari tema yang sudah kita bahas. Bumi yang dipenuhi kezaliman lalu diisi keadilan. Tapi di sini ada tambahan yang indah. Yasluku nahjal Mustafa amalan. Beliau menempuh jalan Nabi dalam pengamalan, bukan sekadar teori. Ini bukan retorika. Ini komitmen nyata pada praktik kehidupan sesuai sunnah. Setelah mengutip kedua syairnya, beliau menarik benang merah dan mengeluarkan kesimpulan besar. Wa bi jami'i ma dzakarnahu yu'lamu anna al-imam al-mahdiyya laysa muqallidan bal mujtahidan wa ziyadah. Dan dengan semua yang telah kami sebutkan, dapat diketahui bahwa Imam Mahdi bukanlah seorang muqallid, melainkan seorang mujtahid, bahkan lebih dari itu. Ini menjawab pertanyaan pertama dengan sangat tuntas. Imam Mahdi bukan sekadar pengikut mazhab, beliau adalah mujtahid di level tertinggi, bahkan melampaui mujtahid. Wa annahu yajibu tiba'uhu fi jami'i sya'n. Wala yajuzu taqlidu ghairihi minal mujtahidina ba'da khurujih, dan bahwa wajib mengikutinya dalam segala urusan dan tidak diperbolehkan bertaklid kepada mujtahid lain selain beliau setelah kemunculannya. Ini menjawab pertanyaan kedua. Tentang taklid, jawabannya jelas. Setelah Imam Mahdi muncul, tidak boleh taklid ke mazhab lain. Kemudian beliau membuat analogi yang sangat kuat. Wa hukmuhu fi dhalika ka hukmi sayyidina al-Masih Isa ibni Maryam 'inda nuzulih. فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَاتِّبَاعُهُ. Dan kedudukan beliau dalam hal tersebut sama seperti kedudukan junjungan kita, Al-Masih Isa putra Maryam, ketika beliau turun di akhir zaman, yang mana wajib beriman kepadanya dan mengikutinya. Ini analogi yang sangat tepat. Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, dan ketika beliau turun, semua orang wajib mengikutinya. Bukan karena Nabi Isa membawa agama baru, tapi karena ada nas yang mewajibkan ketaatan kepada beliau. Imam Mahdi posisinya analog dengan Nabi Isa dalam hal kewajiban mengikutinya. Walau tentu ada perbedaan mendasar, karena Nabi Isa adalah Nabi, sedangkan Imam Mahdi bukan. Wa Isa innama yahkumu hina idzin bisyari'atil Muhammadiyyati fayarfa'ul khilafah. Dan Nabi Isa pada saat itu hanyalah menetapkan hukum dengan syariat kemuhammadan, maka beliau akan mengangkat perselisihan. Nabi Isa tidak membawa syariat baru ketika turun di akhir zaman, beliau mengikuti syariat Islam. Dan karena beliau seorang Nabi yang selalu benar, beliau akan menyelesaikan semua perdebatan yang selama ini tidak kunjung selesai. Wa yadhharul muhiqqu minal mutakhalifaini bi khurujil Mahdi wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam. Dan akan tampak jelas siapa yang berada di atas kebenaran di antara pihak-pihak yang berselisih dengan kemunculan Al-Mahdi dan turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa akan terjadi di era yang sama, dan keduanya bersama-sama akan menjernihkan semua kekaburan dalam agama. Sungguh sebuah gambaran yang sangat menarik. Walaysat tiba'uhuma taqlidan faqat bal bin nasi, dan mengikuti keduanya bukanlah sekadar taklid, melainkan didasarkan pada nash. Ini penegasan yang penting sekali. Orang mungkin mengira, mengikuti Imam Mahdi itu namanya taklid juga, sama saja. Tidak. Ada bedanya. Taklid itu kita ikuti karena tidak punya dalil lain, dan kita percaya ulama itu lebih tahu. Tapi mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa itu, berdasarkan perintah langsung dari nash Al-Quran dan hadis. Ini bukan soal pilihan atau preferensi. Ini kewajiban berdasarkan dalil. Walidzalika yalzamul mujtahida ittiba'uhuma wa in khalafa ijtihadahu fadlan an ghairihi wallahu a'lamu. Oleh karena itu, diwajibkan bagi seorang mujtahid sekalipun untuk mengikuti keduanya. Meskipun keputusan keduanya menyelisihi hasil ijtihadnya sendiri, terlebih lagi bagi orang selain mujtahid, orang awam diwajibkan pula. Wallahu a'lam. Ini penutup yang sangat kuat untuk dua pertanyaan pertama. Kalau mujtahid saja wajib ikut, yang artinya orang paling alim sekalipun tidak bisa berdalih, saya punya ijtihad sendiri, maka orang awam apalagi, kata fadlan an ghairih. Terlebih lagi orang selain dia, adalah ungkapan yang menunjukkan perbandingan. Kalau yang paling tinggi saja wajib ikut, apalagi yang di bawahnya. Dan sekarang kita sampai di pintu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang paling sensitif dan paling dalam secara teologis. Wa amma qaulus sa'il, halil mahdiyu afdalu min Abi Bakrin Siddiq? Adapun pertanyaan dari penanya, apakah Al-Mahdi lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq? Teks kita berhenti di sini, dan ini adalah titik paling menggoda dari seluruh pembahasan. Pertanyaan tentang keutamaan antara Imam Mahdi dan Abu Bakar As-Siddiq ini
adalah pertanyaan yang memiliki implikasi sangat dalam akidah Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada yang tanya tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel begini. Kita baru saja membaca dan memahami fatwa seorang ulama besar bernama Abdurrahman bin Faqih Ba'alawi tentang 3 pertanyaan besar seputar Imam Mahdi. Pertanyaan pertama tentang mazhab Imam Mahdi. Jawabannya, Imam Mahdi itu bukan sekadar mujtahid. Beliau bahkan melampaui mujtahid. Ilmunya bukan dari belajar biasa, tapi dari ilmu ladunni yang dianugerahkan Allah langsung melalui ilham dan kasyaf. Mujtahid biasa menghasilkan zan, dugaan kuat yang masih bisa salah. Imam Mahdi mendapatkan kepastian. Pertanyaan kedua tentang apakah wajib mengikutinya. Jawabannya, sangat wajib, tanpa pengecualian, dan tidak boleh taklid ke mazhab lain ketika Imam Mahdi sudah muncul. Bahkan mujtahid sekalipun wajib meninggalkan ijtihadnya sendiri kalau bertentangan dengan keputusan Imam Mahdi. Ini karena ada nash yang mewajibkan ketaatan kepada beliau, bukan sekadar pilihan atau preferensi. Posisi beliau itu mirip dengan Nabi Isa ketika turun. Wajib diikuti berdasarkan dalil, bukan sekadar taklid. Dan tentang sifat Imam Mahdi, beliau itu bukan ma'syum seperti Nabi tapi mahfuz, dijaga oleh Allah dari kesalahan yang menyesatkan. Ini posisi yang sangat khusus dan mulia, di atas wali biasa, di bawah Nabi. Pertanyaan ketiga, tentang apakah Imam Mahdi lebih utama dari Abu Bakar, baru akan dijawab di bagian selanjutnya. Dan saya jamin, jawabannya tidak sesederhana yang Anda duga. Karena ini menyentuh salah satu diskusi akidah yang paling halus dalam tradisi Islam Ahlus Sunnah. Maka sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kita semakin mencintai ilmu, semakin menyiapkan diri, menyambut zaman yang dijanjikan, dan semakin teguh dalam keimanan kita. Wallahu a'lam bish shawab.